bangsa Indonesia ini majemuk, jumlahnya besar, maka harus yang mampu menciptakan solidaritas. Dia berada di atas dan untuk semua golongan, ya. Tidak bisa ada pemimpin Indonesia yang hanya menganak emaskan kelompok tertentu. Tidak boleh ada pemimpin Indonesia yang bahkan secara sistematis, tendensius mengucilkan, mendiskreditkan kelompok tertentu. Seperti dalam bidang ekonomi. Kalau hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi jumlahnya sangat kecil, ini bukan sikap yang berkeadilan, tapi harus secara keseluruhan. Oke Pak Din, saya ingin tarik diskusi kita karena tadi kita sudah bicara dalam konteks bagaimana peta dunia Islam dalam konteks global. Saya ingin tarik obrolan kita pada konteks Indonesia. Apalagi ini kan jelang pemilu 2024 Pak Din. Apa kaitannya? Kalau dalam konteks Islam Indonesia kan sejarah sudah mencatat sebenarnya kekuatan Islam ini kan dalam tanda petik belum pernah menjadi pemenang pemilu, Pak Din. Akankah ini terulang kembali pada 2024? Ya, pertama kalau ingin dikait-kaitkan, ditarik-tarik ke isu Palestina, ya, maka ya Indonesia ini sejak awal, sejak masa Bung Karno ya sangat bersimpati kepada nasib bangsa Palestina. Selain karena Palestina adalah negara atau bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan setahun sebelum kemerdekaan itu sendiri, 6 September 1944, beberapa bulan sebelum 17 Agustus 45, ya, Mufti Palestina Syekh Al-Amin Al-Husaini yang sedang berada di Berlin, Jerman, lewat radio menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini tercatat dalam sejarah Indonesia. Maka ya, sejak awal ya, Bung Karno ya sangat dekat dengan Yasir Arafat. Saya tahu setiap Yasir Arafat datang ke Jakarta selalu ingin bertemu dengan Bung Karno dan keluarga Bung Karno. Ya. Selain itu juga ya secara jelas imperatif pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, untuk adanya perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan dari dunia ini ya, maka Indonesia memandang Israel itu menjajah wilayah Palestina gitu. Nah, ini ya tentu ya akan dipertanyakan kepada calon presiden atau calon wakil presiden Indonesia. Komitmen tentang itu ya. Komitmen tentang itu ya, yang boleh jadi ya, mungkin basa-basi mereka akan mendukung Palestina. Ya. Padahal ya, harus diketahui oleh rakyat pemilih di antara katakanlah 3 capres untuk tidak memasukkan cawapres ya. Capres itu siapa yang sejati membela Palestina. Tidak hanya dalam kata-kata, tidak hanya dalam janji kampanye. Karena calon presiden Joko Widodo 2014 dalam kampanye debat politik di televisi ada mengatakan bahwa jika kita menang, ya, saya menang nanti akan membuka perwakilan di Palestina. Artinya kedutaan besar kita di Ramallah. Tapi kenyataannya tidak. Hanya mengangkat konsul kehormatan. Dan itu pun di Amman yang ternyata juga tidak ada hasil apa-apa ya. Artinya janji yang pernah diucapkan secara publik ya, bisa dilacak jejak digitalnya, karena saya yakin betul ya, saya lihat di televisi waktu itu ya. Nah, sekarang bagaimana ya, walaupun ya pemerintah Indonesia sangat tegas keras tadi ya oleh Menlu Retno Marsudi di PBB, maupun terakhir karena ada
pengepungan dan penyerangan terhadap rumah sakit Indonesia. Itu bukan rumah sakit pemerintah ya, itu rumah sakit swasta oleh Mercy Indonesia. Ada mungkin kontribusi negara ya. Saya ketahui Muhammadiyah juga cukup berkontribusi, MUI juga cukup berkontribusi ya. Terhadap penyerangan Israel itu sangat tegas, sangat keras ya. Dan menilainya sebagai pelanggaran HAM berat terhadap undang-undang atau hukum kemanusiaan internasional. Nah, sekarang gimana calon presiden, calon wakil presiden gitu? Ya rakyatlah yang akan menilai gitu. Tentu bagi yang mengetahui ya, pamannya adakah di antara mereka yang sebenarnya punya hubungan dengan Israel? Perlu dicek dulu itu. Itu ada jejak digital, ada berita di Jerusalem Post, ada berita mana-mana ya, itu aja yang dikejar gitu. Atau gimana hubungan? Karena ya hubungan dagang Israel Indonesia ini sudah berjalan lama, berjalan lancar. Atau apalagi lewat Amerika. Karena Amerika tadi ya sekutu Israel, bukan Israel yang tunduk kepada Amerika, Amerika yang tunduk kepada Israel. Maka ya saya hanya bisa berpesan kepada rakyat pemilih harus punya kecerdasan, punya literasi politik ya. Tidak hanya melihat pernyataannya apa ya secara basa-basi di media pada saat kampanye atau tiba-tiba pakai sal Palestina atau tiba-tiba membuat pernyataan, tidak cukup. Harus dilihat jejak digital. Harus dilihat ya, karena ya bagi yang mengetahui ada informasi ya capres tertentu ya patut diduga ya punya link dengan Israel, pernah bertemu di sana, pernah bertemu dengan pihak-pihak lain. Ya. Jadi ini yang saya kira akan menentukan sikap politik Indonesia ke depan ya. Apakah konsisten seperti Bung Karno? Ya, saya tidak mau yang terakhir seperti Bung Karno, ataukah tidak? Ya. Maka saya kira kasus Gaza ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan atau yang perlu dipertimbangkan oleh rakyat pemilih. Pak Din, banyak kalangan yang mengatakan atau menilai bahwa diplomasi Indonesia itu diplomasi setengah hati. Kekuatan diplomasi kita di dunia internasional. Bahkan ada dengan bahasa yang sangat kasar itu mengatakan diplomasi kita itu diplomasi banci gitu ya. Pertanyaan saya, Pak Din melihat nggak di antara tiga pasangan itu yang kira-kira cukup potensial mengubah wajah diplomasi kita dalam dunia internasional? Sebenarnya diplomasi Indonesia terakhir ini ya lewat Menlu Retno Marsudi sudah sangat jelas, tegas. Ya. Saya ikuti ya pernyataan-pernyataan beliau ya, khususnya di sidang-sidang PBB maupun di sidang-sidang OKI. Ya. Memang ya masih kita harapkan ditingkatkan lagi, bukan hanya lewat dan berhenti pada pernyataan tegas dan keras, tapi pada langkah-langkah yang lebih maju lagi, terutama menggalang. Ya. Kalau tidak memimpin, ya, menggalang, mendorong lewat OKI, lewat PBB, atau bila perlu memimpin. Ya. Seperti Bung Karno dulu memimpin kebangkitan Asia Afrika, gitu. Sebagai bandingan. Gitu. Indonesia berada pada posisi yang sangat mungkin untuk melakukan itu. Tapi sayang ya pada tingkat kepemimpinan nasional ya, tidak tampil secanggih itu. Ya. Sekarang menteri, termasuk menteri luar negeri kan sangat tergantung juga kepadanya. Walaupun ya saya tahu Ibu Retno Marsudi sudah sangat tegas dan sangat keras. Tapi harus masih bisa lagi. Seperti langkah-langkah non politik, ya, langkah-langkah ekonomi. Kalau betul membela Palestina, pertimbangkanlah hubungan dagang dengan perusahaan-perusahaan global, ya, yang diyakini atau diakui, diketahui, ya, juga menguntungkan Israel. Ya, sekarang masyarakat ya kemudian melakukan boikot terhadap produk-produk yang patut diduga atau yang mereka yakini memberi kontribusi pada Israel gitu ya. Dan itu juga suatu jalur efektif
atau Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar, penduduk Muslim terbesar, bisa meyakinkan negara-negara Arab untuk bersikap, karena mereka yang lebih berada di pintu dari masalah Palestina itu gitu. Kalau menurut hemat saya masih banyak yang bisa dilakukan, tapi tetap mengapresiasi apa yang telah dilakukan sekarang ya. Nah, maka kepada calon presiden, calon wakil presiden akan datang, ya bisa kita lihat siapa yang lebih, atau jangan-jangan lebih lembek dari Presiden Jokowi sekarang ini. Itu khawatirnya. Kalau sama saja masih tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau lebih, ya, melunya sudah bagus, sudah keras, kan masih bisa didorong lagi. Atau jangan-jangan ini adalah porsi seorang presiden. Ya, kemarin Presiden Jokowi punya kesempatan bertemu dengan Presiden Joe Biden. Katanya saya lihat di berita, wah kesempatan bagus itu. Tapi kalau hanya ketemunya apa istilahnya itu, basa-basi, say hello, gini-gini, wah nggak tersampaikan pesan itu. Oleh karena itu ya udahlah, itu masa lampau. Gimana yang akan datang ini? Kalau saya bukan hanya terhadap masalah Palestina, tapi juga terhadap masalah-masalah internasional lain, Indonesia sangat potensial, perlu dan diharapkan oleh dunia untuk menjadi key player, menjadi one of the key player, satu dari pelaku kunci, atau bila perlu memimpin. Ini negara besar dan kita punya sejarah kepemimpinan. Sebagaimana membangkitkan Asia Afrika dulu lewat gerakan non-blok juga pada era Soekarno. Sayang setelah Soekarno tidak tampil pemimpin-pemimpin Indonesia yang sekaliber. Ada yang mengklaim atau hanya menyatakan mengikuti Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara budaya, sering hanya jadi ucapan, klaim-klaim, tagline Trisakti Bung Karno, tetapi perilakunya jauh panggang dari api. Nah, ini juga harus menjadi catatan kita semua. Pak Din, ini nyambung yang disampaikan, yang dinyatakan Pak Din, tapi sekaligus pertanyaan terakhir saya. Dalam bayangan Pak Din sebenarnya kita butuh sosok pemimpin yang seperti apa, yang satu dalam konteks global dia bisa menjadi key player tadi, dalam konteks lokal Indonesia dia benar-benar mampu menjadi manusia yang mengemban amanah konstitusi. Kira-kira sosok yang seperti apa? Dalam bahasa Inggris diperlukan sosok solidarity maker. Solidarity maker, ya, yaitu pencipta solidaritas ke dalam. Dan yang kedua menjadi change initiator, pemerakarsa perubahan. Memang harus menjadi solidaritas, pencipta solidaritas, karena bangsa Indonesia ini majemuk, jumlahnya besar, maka harus yang mampu menciptakan solidaritas. Dia berada di atas dan untuk semua golongan. Ya, tidak bisa ada pemimpin Indonesia yang hanya menganak emaskan kelompok tertentu. Tidak boleh ada pemimpin Indonesia yang bahkan secara sistematis, tendensius mengucilkan, mendiskreditkan kelompok tertentu. Seperti dalam bidang ekonomi. Kalau hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi jumlahnya sangat kecil, ini bukan sikap yang berkeadilan. Tapi harus secara keseluruhan, sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ke dalam. Oleh karena itu ya, sering sekali ya kelompok-kelompok tertentu menuduh kelompok lain sebagai anti kebinekaan, ya, sebagai pelaku politik identitas. Jangan pendekatan-pendekatan ini ada pendekatan politik. Bahasa Inggrisnya muzzling approach, memiting lawan, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, kalau itu mau dilihat, mereka pada saat yang sama sesungguhnya melakukan politik identitas. Pada saat yang sama dia anti
kebinekaan. Gitu. Nah ini hilangkan, tapi lebih bagus tampil ya secara sejati ya berada di atas untuk semua golongan. Oke, itu ke dalam. Keluar ya menggalang, memobilisir potensi bangsa yang besar ini untuk berada pada tataran global. Indonesia nggak boleh diam. Ya, Indonesia tidak boleh pasif. Sebagai bangsa besar, keempat terbesar jumlah penduduknya di dunia, pelaksana demokrasi terbesar ketiga katanya, sumber daya alam yang kaya raya, sehingga secara teoritis bisa tampil. Tapi oleh karena itu perlu kaliber pemimpin yang berwawasan global, jangan berwawasan lokal. Harus mampu berkomunikasi dengan dunia, dengan pemimpin-pemimpin dunia dalam bahasa dunia, dalam bahasa internasional. Tidak mungkin sekarang ini ya kita berbicara kemudian ya memang ada terjemah, ada penerjemah ya. Harus dengan suatu sikap. Jadi suatu sikap yang percaya diri, satu sikap yang bisa duduk setara, ya, berdiri bersama ya. Dan kemudian Indonesia menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa ya. Amar dari nilai-nilai dasar kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bawalah suara rakyat Indonesia. Kalau suara rakyat Indonesia mayoritas membela Palestina sebagai contoh, ya itulah yang harus disuarakan di dalam hubungan internasional dan dalam diplomasi Indonesia. Nah ini yang harus bermula dari pemimpin tertinggi, ya itu presiden. Pemimpin tertinggi itu presiden. Belum lagi Indonesia berperan di dalam resolusi-resolusi konflik ya, yang terakhir dulu ya. Itu banyak diperankan oleh seorang wakil presiden Yusuf Kala. Betul. Ya, selain di dalam negeri juga di luar negeri. Dianggap dinilai oleh dunia internasional sebagai the real reconciler. Sebagai pelaksana rekonsiliasi yang nyata gitu. Nah, Indonesia diharapkan oleh dunia untuk tampil seperti ini. Kita pun harap. Tentu ini semua ya tidak terlepas dari kepentingan nasional kita, national interest kita. Oleh karena itulah ya ini ada momentum, tentu terserah sepenuhnya pada rakyat. Cuma pesan saya, rakyat jangan dikelabui dan jangan mau dikelabui dengan penampilan, dengan bahasa, dengan mimik selama kampanye ini, tapi pelajarilah jejak. Lacaklah jejak dari pemimpin selama dia memimpin, entah sebagai gubernur, entah dia sebagai menteri. Coba lihat apa yang telah dilakukan, dan atas dasar itulah ya kita harapkan mereka akan berperan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Din. Ya, makasih, pertanyaannya berat-berat ini semua. Ini kayak kuliah 2 semester gitu. Oh iya. Semoga ada manfaatnya. Kepada anggota warga rumah berkemajuan. Saya senang sekali ada sarana ini sebagai ya sarana dialog di antara kita. Semoga perbincangan kita bisa suatu saat kita lanjutkan Pak Din. Mudah-mudahan di lain waktu. Oke, sahabat rumah berkemajuan, saya orang yang sangat setuju dengan harapan Pak Din tentang siapa pemimpin yang akan datang. Bagaimana dengan Anda? Tentukan nanti 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.